banyak orang-orang tuh yang ngerasa suara anak muda tuh ya nggak ada apa-apanya gitu, bukan hal yang penting buat didengerin. Aku biasa dipanggil sama teman-teman aku itu dengan sebutan Agam. Aku itu tinggal di daerah kampus atau di Dramaga. Aku suka banget baca buku. Dari baca buku tuh aku banyak banget nemu-nemu kosakata baru, banyak banget nemu-nemu ide baru yang memang selama ini tuh bermanfaat banget bagi aku. Sekolah aku itu ada di Kota Bogor, ada di SMA Negeri 10 Kota Bogor. Kesibukan aku sekarang mungkin yang pertama itu aku seorang pelajar. Aku masih kelas 11 SMA. Aku aktif pramuka. Kalau di sekolah itu kebetulan aku menjabat menjadi Pradana Masa Bakti 2024-2025, yang mana aku memimpin organisasi pramuka di sekolahku. Dan aku nggak sendiri, aku juga ditemanin sama teman-teman pramuka yang ada di angkatan aku. Aku juga merupakan salah satu champion muda sejiwa dari Kota Bogor, yang mana itu tuh ngebahas soal isu-isu eksploitasi seksual anak. Yang hal itu tuh awalnya tuh aku rasa bukan hal yang penting, tapi setelah aku join dan merasakan trainer dari sejiwa, aku tuh mulai sadar kalau memang isu-isu tentang eksploitasi seksual anak itu merupakan masalah-masalah yang memang serius. Awalnya aku tuh nggak langsung mengiyakan teman-teman, karena memang aku ngerasa tuh pas aku dengar materinya, aku langsung kayak, aduh ini kayaknya topiknya berat gitu, topiknya sensitif, dan itu tuh bener-bener bukan hal yang gampang gitu ya teman-teman. Apalagi dari background aku, dari basic aku tuh nggak ada sebelum-sebelumnya ikut-ikut pelatihan kayak gitu. Jadi aku tuh nggak langsung ambil, tapi ketika memang ditawarin dan aku juga nggak sendiri, aku juga ditemenin sama teman protokol juga angkatan aku, namanya Kak Iren. Aku tuh ngerasa, oh ya udah deh kita try dulu gitu. Dan aku banyak banget dapat pelajaran, dapat materi-materi yang memang benar-benar bermanfaat banget bagi aku, karena ternyata tuh isu-isu seksual anak tuh nggak cuman sekedar pelecehan gitu, nggak cuman sekedar kekerasan seksual gitu, tapi ada tahapan-tahapannya gitu. Nggak cuman dari kita nggak cuman ada satu pelaku melancarkan aksinya gitu, nggak cuman kayak gitu doang, ternyata ada tahapan-tahapannya. Dan aku tuh tahu gitu, aku di situ dapat informasi-informasi kayak gitu, dan itu ngebuat aku tuh semakin peka, semakin aware gitu. Jadi ketika aku ngelihat ada tanda-tandanya tuh aku bisa langsung ngasih tahu ke temen aku yang mungkin jadi sasaran, jadi targetnya, kalau memang itu tuh awal-awal atau tanda-tanda ketika memang seseorang mau melancarkan aksinya loh gitu. Jadi mungkin kamu harus lebih hati-hati gitu. Apa yang aku dapetin di sejiwa itu tuh benar-benar bermanfaat banget, benar-benar aku akuin penting banget di kehidupan sehari-hari gitu, khususnya ketika memang kita beraktivitas sama orang lain. Dan itu tuh nggak cuma bermanfaat buat diri aku sendiri, tapi bisa bermanfaat juga buat orang lain. Remaja sekitar itu cukup parah, dan itu juga merupakan tantangan bagi diri aku sendiri gitu, buat bisa milih mana yang baik, mana yang buruk, dan tetap berada konsisten di jalan yang memang aku pengen gitu. Simpelnya, kalau memang susah diingat, bagian tubuh pribadi itu yang ditutup. Mereka tuh nggak punya tempat, nggak punya ruang buat bersuara gitu, nggak punya medianya gitu. Jadi aku tuh join sejiwa banyak banget kesempatan yang ditawarin gitu, banyak banget momentum yang memang aku bisa ambil gitu. Jadi suara-suara anak muda tuh jadi bisa disuarakan gitu, walaupun memang banyak orang-orang tuh yang ngerasa suara anak muda tuh ya nggak ada apa-apanya gitu, bukan hal yang penting buat didengerin. Tapi padahal suara anak muda tuh bener-bener bisa loh ngebuat perubahan di sekitar gitu. Atau ke orang-orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan mental gitu. Pas Agam kesini, Agam tuh sadar gitu. Agam juga ngeliat secara langsung, dan Agam juga dengar informasinya kalau memang masyarakat sekitar sini itu kurang mendapat edukasi lah tentang bahaya tentang eksploitasi seksual anak, bahaya HP, bahaya yang memang dianggap sepele sama mereka, tapi ternyata itu tuh berdampak besar gitu di kehidupan mereka. Perkenalkan, nama saya Budiman, lebih dikenal dengan Budi Mongol. Umur saya 60 tahun.
Saya seorang bapak dari 6 orang anak. Saya tinggal di kampung ini dari tahun 1980. Secara pribadi saya lebih suka disebut sebagai sosial kontrol. Memfasilitasi teman-teman dari relawan, dari lembaga, dari teman-teman mahasiswa yang datang ke sini untuk berbagi kampung ini. Kampung ini pada tahun 1970 itu mereka tunawisma yang tinggal di pinggir stasiun kereta api. Yang menarik teman-teman ke sini itu kemiskinan dan kebodohan, karena kan dari mata pencaharian mereka warga-warga di sini tuh kalau dulu lebih ke mungkin 70-80% mereka itu hidup dari mengamen, jadi pengemis, jadi pemulung, bahkan dari yang hidup di jalanan lah seperti itu. Sehingga ya lebih dekat dengan kebodohan. Kurang dapat pengarahan mau dibawa kemana, kemampuan-kemampuan mereka, kelebihan-kelebihan mereka. Dia dari kelas 1 SD sampai ke SMP itu selalu ranking 1 di kelas, bahkan sampai nyentuh OSN nasional. Cuman ya tetap aja karena kemampuan atau keahlian dia, kelebihan dia itu kurang bisa keasah, kelihatan kalau memang dia tuh masih malu-malu buat speak up, malu-malu buat ngobrol. Usia saya 43 tahun. Saya ibu dari 3 orang anak. Pekerjaan saya sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga suka jualan asongan. Kalau yang pertama sih pastinya dikasih tahu dengan cara yang baik ya, dikasih tahu pelan-pelan, dikasih masukan. Kalau A tuh jangan begini, atau Teteh tuh jangan begini gitu kan. Kalau misalkan boleh bergaul dengan teman, dengan siapapun, tapi batasi pergaulan gitu kan. Jadi jangan sampai terbawa arus. Oh ya, tapi karena ada HP tetap aja sih main di luar, cuman mainnya sama HP gitu. Nah itu yang salah. Justru yang agak melihat malah banyak orang tua yang makin kayak penasaran gitu, makin kayak tertarik sama topik yang dibawakan tadi gitu, sampai di mana akhirnya kita punya kesempatan buat ngenalin Yayasan Sejiwa, buat mempromosiin juga supaya mereka nanti ketika memang dihadapkan sama masalah-masalah yang kayak begitu tuh mereka tahu harus melapor kemana gitu. Karena menurutku, isu SRHR itu bukan cuma tanggung jawab perempuan, tapi juga laki-laki. Aku mau terlibat karena aku sering lihat langsung di lapangan, banyak anak muda yang masih minim akses soal informasi, soal kesehatan dan hak-hak reproduksi. Sebagai laki-laki, aku juga punya peran buat ciptain ruang yang aman, setara, dan jadi bagian perubahan yang positif. Perkenalkan, nama aku Nisa, umur aku 14 tahun, kesibukan aku sekolah, terus aku tinggal di Kampung Mongol. Aku berharap semoga apa yang tadi aku dapetin dari Kak Agam, aku bisa sebarin ke teman-teman aku supaya mereka tuh tahu kalau misalnya mereka itu harus ngelawan apa kalau misalnya ada orang yang mencurigakan atau ada kekerasan gitu. Kalau motivasi saya untuk membantu atau menolongi warga itu atau ingin merubah kehidupan mereka, kalau untuk anak-anak itu karena saya dulu nggak sekolah, saya mau semua anak-anak di sini mendapat kesempatan untuk sekolah. Sukses terus buat Sejiwa. Semoga jangkauan relasinya, jangkauan wilayahnya bakal lebih luas lagi, nggak hanya di Pulau Jawa, nggak hanya di Jakarta Bogor, tapi insya Allah bakal ke nasional sekitar Indonesia atau bahkan ke seluruh dunia. Terima kasih Sejiwa.